Nah, ketika ini terjadi, ya, fal yastajibuli yang dimulai dari kedekatan, lalu keyakinan kita yang kuat terhadap wujud Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu adalah Maha Kuasa, Maha mengabulkan setiap doa kita. Maka janji Allah Ta'ala bahwa doa-doa kalian di bulan suci Ramadan pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkannya dengan suatu cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dan doa menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena ganjaran terbaik dari puasa yang hakiki, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam rangkaian ayat-ayat mengenai puasa di bulan suci Ramadan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya mengenai aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa orang yang berdoa idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka sambutlah seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan suatu jaminan kepastian bahwa ujibu da'watad da'i izada'an. Aku akan mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepada. Nah, cuma permasalahannya adalah bagaimana cara supaya kepastian mengenai pengabulan doa ini bisa setiap orang dapatkan. Karena pada faktanya banyak juga yang merasakan bahwa mereka sudah banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini. Tapi pengabulan itu tak kunjung datang. Makanya perlu untuk menjelaskan ayat ini secara mendalam supaya kita mempunyai pemahaman yang baik bagaimana cara sebuah doa itu bekerja. Nah, poin pertama adalah sebenarnya ini ya. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kenapa doa itu belum juga terkabul atau tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Karena yang sering kali kita doakan itu adalah hal-hal yang sifatnya dunia. Ya Allah, berikan hamba rizki yang banyak. Ya Allah, berikan hamba rizki yang melimpah. Ya Allah, tolong sukseskan proyek hamba. Ya Allah, tolong berikan kelancaran bagi setiap urusan-urusan duniawi hamba. Pernah enggak? Pernahkah kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang pertama kali kita doakan adalah, ya Allah, tolong berikan hamba taufik untuk bisa terus mendekat kepada Engkau. Karena ini disampaikan di dalam khutbah huzur pada tahun yang lalu, beliau sangat menekankan. Banyak orang yang berdoa itu melulu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Mereka luput dari berdoa untuk bagaimana caranya mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kunci yang pertama adalah coba tanamkan di dalam doa-doa kita. Hal pertama yang kita doakan itu adalah meminta taufik kepada Allah Ta'ala supaya kita bisa terus mendekat kepadanya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kedekatan ini melahirkan sesuatu yang namanya adalah ketidakenakan. Misalnya saya dekat dengan si Fulan, ya. Ketika saya sudah membangun kedekatan dengan si Fulan, maka kedekatan itu menghasilkan suatu perasaan bahwa saya tidak boleh untuk menyia-nyiakan kepercayaan si Fulan. Karena sudah saking dekatnya, saya tidak boleh mengecewakan dia. Nah, perasaan untuk tidak mengecewakan itu, nah inilah nanti yang akan melahirkan upaya fal yastajibuli.
menyambut seruan Allah Ta'ala. Setiap seruan Allah Ta'ala kita sambut. Jadi karena apa? Karena ada perasaan tidak mau mengecewakan Allah Ta'ala. Karena sudah dekat tadi. Ya. Ketika seorang hamba sudah dekat dengan Tuhannya, maka pikirannya adalah saya nggak boleh mengecewakan Allah Ta'ala. Jangankan ya, Bapak dan Ibu-Ibu, jangankan kita tidak mau mengecewakan dalam konteks berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat keburukan. Nah, kita lupa di dalam sehari itu baca istighfar atau zikir, itu terjadi pergolakan di dalam batin. Ya Allah, kenapa saya luput dari zikir? Ya Allah, kenapa saya luput dari istighfar? Nah, perasaan-perasaan itu muncul seketika karena apa? Telah terbangun satu kedekatan yang luar biasa dengan Allah Ta'ala. Sehingga setiap seruannya, baik itu yang sifatnya larangan maupun anjuran, akan sekuat tenaga untuk disambut. Jadi orang-orang yang sudah sedemikian dekat, ketika dia mahrum misalnya dari sholat-sholat sunnah, dari sholat-sholat nafal, semisal sholat tahajud, sholat tarawih, dia akan merasa bersalah. Ya Allah, saya hari ini sudah mengecewakan engkau. Saking apa? Dekat tadi. Maka yang paling penting yang harus kita bangun adalah bagaimana membangun kedekatan dan berdoa supaya kedekatan itu didapatkan, diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang kedua adalah wal yu'minu bi. Apa itu iman? Atau yakin. Kunci keterkabulan doa ada pada keyakinan kita. Karena basic dari semua hal yang ada di dunia ini adalah keyakinan. Contoh seperti ini. Ada satu istilah bahwa ilmu itu adalah jembatan untuk membangun masa depan. Ketika kita mempunyai satu prinsip keyakinan bahwa pendidikan itu yang dapat mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih cerah, maka mau kita sesusah apapun, mau keadaannya bagaimanapun, orang tua maupun anak-anak ini akan mengejar itu. Karena apa? Mempunyai konstruksi keyakinan atau konstruksi paradigma yang baik tentang pendidikan. Mau dia sekolahnya di kampung, mau dia sekolahnya di kota, mau dia sekolahnya di dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Ketika mental seperti itu sudah terbangun, keyakinan seperti itu sudah terbangun, maka apapun halangan dan rintangannya, dia akan terus mengejar itu. Saya ingin sampaikan ada suatu penelitian ya. Jadi di dalam otak manusia ada yang namanya AMCC ya, anterior mid cingulate cortex. Ini adalah satu bagian di dalam otak kita itu yang mengatur emosi, motivasi, keputusan. Dan bagian ini sangat protektif kepada kita. Misalkan gini, kita mau hidup sehat. Maka kalau mau hidup sehat, harus olahraga. Nah, ketika kita mulai olahraga, ketika kita mulai misalnya latihan beban, atau misalnya lari, atau misalnya jalan dan lain sebagainya, yang itu dapat meningkatkan resiko capek, lelah dan lain sebagainya, maka bagian ini akan bereaksi. Dan dia sangat protektif untuk melindungi kita. Sehingga dia mengirimkan pesan ke tubuh kita bahwa cukup, kamu sudah cukup. Kamu istirahat aja, kamu nggak perlu banyak melakukan aktivitas gerak. Itu adalah pesan dari AMCC ini. Nah, makanya olahragawan, ya, seorang atlet itu dia membangun suatu kekuatan untuk melawan ini, untuk melawan bagian otak yang sangat protektif itu. Sehingga apa? Bagian AMCC ini di dalam otaknya membesar. Sehingga apa? Memunculkan peningkatan emosi, motivasi dan keputusan. Dia lawan terus ya gaya bagian otak kita yang sangat protektif supaya kita tuh banyak istirahat ya, duduk-duduk aja, mageran aja. Saking protektifnya otak kita supaya kita tidak lelah,
kita tidak sakit gitu. Tapi ketika kita melawan ini ya dengan suatu semangat, dengan sebuah motivasi dan keputusan yang baik, maka ini akan membesar dan kita akan mulai terbiasa. Ini adalah gambaran dari wal yu'minu iman dan keyakinan ketika kita memaksakan diri kita untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kuasa, maha segala-galanya, maka hal itu akan membentuk sebuah motivasi yang sangat besar di dalam diri kita. Bahwa walaupun kita lelah, walaupun kita dipenuhi, kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam ujian, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tuntutan dari Allah Ta'ala, maka dengan keyakinan itu memunculkan motivasi yang besar. Maka saya harus berdoa. Saya tidak boleh meninggalkan doa. Saya harus memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, bangunan keyakinan itulah yang membuat diri kita mempunyai suatu keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala itu maha hidup. Allah Ta'ala itu maha berdiri atas wujudnya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dengan keyakinan itulah memunculkan suatu kekuatan yang besar. Karena apa? Ana inda zoni abdi. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita mempersangkakan Allah sebagai satu kekuatan yang agung, yang besar, yang maha segala-galanya, maka Allah Ta'ala akan memanifestasikan wujudnya sesuai dengan prasangka kita. Nah, ketika ini terjadi, ya, faliyastajibuli yang dimulai dari kedekatan, lalu keyakinan kita yang kuat terhadap wujud Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kuasa, maha mengabulkan setiap doa kita. Maka janji Allah Ta'ala bahwa doa-doa kalian di bulan suci Ramadan pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkannya dengan suatu cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jazakumullah.